selamat siang Pak Anin. Oke, iya. Pak Anin, tadi closing remarks menyebut ada disrupted dan juga adaptability dalam diskusi ini, seperti apa Pak? Boleh? Ya, tadi sesi pertama saya mengisi dan nanti sesi terakhir di jadwal itu Pak Presiden Prabowo besok malam. Tadi saya bicara mengenai tentunya global supply chain atau rantai pasok dunia. Jadi saya menyampaikan bahwa sekarang ini semua mesti berkalibrasi atau merubah format untuk tadi perdagangan dunia. Indonesia memang ada kesepakatan dengan Amerika, tapi tidak berhenti di Amerika saja. Kita ke Uni Eropa dan juga kita ke Kanada untuk istilahnya membantu teman-teman kita dari yang besar sampai UMKM berjualan hal-hal yang mirip dengan ke Amerika. Contohnya alas sepatu, garment, tekstil, furniture, dan juga elektronik tentu. Jadi memang saya rasa itu bisa dilakukan. Dan yang kedua, kita katakan bahwa Indonesia ini punya critical mineral. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai salah satu cara untuk negosiasi, karena memang critical mineral ini ada, tapi kita minta untuk diproses di Indonesia. Karena contohnya nikel saja 10 tahun yang lalu $1 miliar ekspor raw materials atau ya tanahnya atau inilah materialnya, tapi setelah diolah menjadi stainless steel $35 miliar. Jadi itu kita tekankan bahwa Indonesia tuh mau naik kelas. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, kita sampaikan bahwa kita ini beda dengan negara lain. Kita mesti memikirkan bagaimana menemukan kerjaan 2,5 juta sampai 3 juta setahun. Karena kita menghasilkan bayi 5 juta setahun. Nah, jadi kita benar-benar mau berkolaborasi. Tapi intinya ya kita ingin semua itu stabil, inklusif. Karena kalau generasinya naik atau tinggi, itu nggak baik buat kita, karena kita negara yang mesti membalance antara kapitalisme tapi juga sosialisme. Karena negara kita ini kan banyak anak mudanya, dan jangan sampai terlihat yang besar semakin besar tapi yang kecil itu tidak bisa naik kelas. Pak, izin tanya, kan Pak Prabowo dan Pak Trump baru bertemu ya di Presiden Trump juga menyebut Prabowo is an incredible man. Apakah ini sebuah sinyal positif untuk hubungan dagang Indonesia dan AS? Saya rasa bagus, dan memang kita lihat juga waktu di New York, waktu di United Nations juga komen seperti itu juga disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Kita mesti ingat, catatan saya, Pak Presiden Prabowo itu mengunjungi 24 negara. Jadi ini semua tidak tiba-tiba upaya beliau untuk membuka pasar alternatif dan membuka diplomasi geopolitik dan tentunya ekonomi. Kalau Kadin kan fokusnya di ekonomi. Nah, tapi kita mesti lihat nih, dalam waktu 3 minggu saja kita selesaikan Uni Eropa dan juga Kanada. Itu adalah setengah miliar atau setengah miliar manusia, dan ada $25 miliar 25 triliun US dollar ekonomi, baik dari Uni Eropa dan Kanada. Tapi maksud saya begini, tentu masyarakat, karena saya banyak keliling Indonesia. Kemarin saya di Medan, 3 minggu yang lalu di Lampung, minggu depan saya ke Papua. Saya lihat teman-teman ini tentu mendambakan adanya pergerakan ekonomi yang dibarengi dengan likuiditas yang sudah mulai digelontorkan di atas. Nah, ini dibutuhkan suatu pelaku-pelaku untuk memanfaatkan ini. Karena tanpa pelaku-pelaku, ya ekonomi tidak akan bergerak. Nah, likuiditas itu bisa bermultiplikasi dengan pelaku. Jadi yang kami lakukan ialah bagaimana pelaku-pelakunya itu juga maju. Tapi kembali lagi ke Pak Prabowo, ya salah satu yang Pak Prabowo lakukan ialah membangun komunikasi dan membuka jalur sebesar mungkin. Jadi kalau dengan Amerika bagus, bagaimanapun juga kita tahu kan, kalau demokrasi itu setiap 3, 4, 5 tahun berganti. Tapi jangka panjangnya ya negara-negara lain, termasuk juga dalam BRICS. Ya kan, akhir bulan ini saya mendampingi pemerintah ke ASEAN, ke APEC di Korea, ASEAN di Kuala Lumpur. Tahun bulan depannya itu ke Afrika Selatan. Nah, jadi memang itu strategi untuk membuka pasar. Memang sedikit lebih keringetan. Sebelumnya ya tinggal jalan apa yang ada, tapi ya memang ya dunia sekarang sudah berubah ya. Kita berkalibrasi kembali. New tariff agreement sama US kan rampung bulan ini Mas Anin. Kira-kira bisa turun berapa persen sih dari 19%?
Bagi saya apa yang sudah ada dijalankan saja. Kenapa? 19% itu udah kompetitif. Tapi kalau mau benar-benar kompetitif, kita juga mesti menguatkan ya ease of doing business atau kemudahan berbisnis. Kita mesti memikirkan dan perizinan dan lain-lain. Dan yang kedua dari sisi ya infrastrukturnya, listrik, air, jalan, supaya mereka itu bukan hanya datang tapi merasa nyaman. Jadi untuk trade-nya jalanin saja, kirim lagi lebih banyak tadi semuanya tuh alas kaki, garment, tekstil, elektronik, furniture, ya kan, karena kita meningkatkan kapasitas, terutama karena kita buka dengan Uni Eropa dan Kanada yang mirip juga butuhnya. Nah, tapi kita mesti mengajak pada diri sendiri, apalagi nih yang kita bisa lakukan supaya iklim dan investasi ini semakin baik. Jadi saya juga bicara bahwa selama ini kita berkembang hampir 30 tahun 5%, itu banyak basisnya adalah government spending dan konsumsi domestik. Nah, sekarang kuncinya gimana yang mengembangkan itu justru investasi dan perdagangan. Jadi itu kuncinya yang bisa perlahan membawa kita menuju kepada angka yang lebih besar. Oke, Satu lagi ya. Mas Ani, China juga kan dikasih tarif sama AS itu sekitar 100%. Nah itu Kadin sendiri tanggapannya seperti apa? Nah, saya nggak bisa bilang ini peluang dalam kesempitan, tapi Indonesia punya mineral kritis banyak. Nah, yang kita minta cuma satu aja, jangan nggak diolah di sini. Mau diolah setengah-setengah, ayo. Tapi kita juga butuh nilai tambahnya. Ya kan kita selalu bicara mengenai nikel $1 miliar dikirim gelontongan, misalnya ini nggak diolah. Tapi setelah diolah bisa $35 miliar hanya dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, gimana mengenai bauxite, mengenai zinc, copper dan lain-lain itu juga bisa besar. Ya. Terkait kawasan industri yang di Cikande, Mas Ani, tanggapannya seperti apa? Di mana? Di Cikande Serang yang terpapar cesium itu. Oh, saya belum memahami secara detail untuk khusus di situ. Tapi kawasan industri adalah salah satu cara untuk istilahnya memfokuskan kepada pemecahan masalah di suatu tempat untuk menjadi prototipe. Nah, jadi pembukaan kawasan industri itu secara umum bagus dan juga ini dilakukan oleh negara lain terutama Cina. Dan saya rasa ini mesti didukung. Ketua Asosiasi Kawasan Industri juga salah satu wakil ketua umum Kadin. Jadi kita juga dorong supaya ini jalan karena kita juga bisa melakukan bukan hanya prototipe tapi trial and error di sana. Baru kita bisa tentukan nanti secara nasional seperti itu.